Pemerintah baru saja mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2025 mendatang. Apakah kebijakan ini akan adil atau justru menjadi beban bagi rakyat? Dan bagaimana pula dampaknya pada perekonomian Indonesia di masa mendatang? Resesi atau depresi? Mari kita bahas lebih lanjut. Pemerintah memastikan memberlakukan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% mulai awal tahun 2025 meski telah memberikan sejumlah stimulus untuk mengatasi dampaknya ke daya beli, namun publik meyakini kebijakan tersebut akan makin membuat kelas menengah semakin susah. Meski mendapatkan penolakan dari masyarakat, pemerintah tetap memberlakukan tarif PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Apakah tujuannya untuk tadi, karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian tuh pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu, tapi ditaruh dalam konteks hari ini. Pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana PPN naik dari 11% jadi 12% mulai 1 Januari 2025. Apa saja yang naik dan bagaimana efeknya, saudara? Kita diskusi. PPN 12% adalah tarif baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan infrastruktur dan sosial. Beberapa barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur tetap tidak dikenakan PPN. Sementara itu, barang seperti bahan baku industri atau barang konsumsi tertentu akan dikenakan tarif PPN. Negara lain seperti Filipina, Singapura juga menerapkan kebijakan serupa meskipun dengan dampak yang berbeda-beda. Secara positif, PPN 12% bisa membantu meningkatkan pendapatan negara yang berguna untuk proyek pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. Peningkatan ini juga membantu Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Jika dikelola dengan baik, dana yang terkumpul dari PPN ini bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Namun, satu pertanyaan penting muncul. Apakah ini adil? PPN bersifat regresif, artinya lebih membebankan masyarakat berpenghasilan rendah. Negara seperti Singapura mengimbangi dampaknya dengan memberikan subsidi dan bantuan sosial. Apakah Indonesia akan melakukan langkah serupa? PPN 12% berpotensi memperlambat konsumsi rumah tangga yang merupakan pendorong utama ekonomi Indonesia. Ketika harga barang naik, daya beli masyarakat berkurang, terutama bagi mereka yang sudah berpenghasilan rendah. Ini bisa menyebabkan penurunan konsumsi domestik yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di sini saya berikan diagram dampak PPN 12%. Nah, ketika PPN naik menjadi 12%, harga barang dan jasa ikut meningkat, yang mempengaruhi daya beli masyarakat yang cenderung menurun. Hal ini juga berpengaruh pada penurunan investasi. Daya beli masyarakat yang menurun ditambah penurunan investasi ini bisa menyebabkan perusahaan atau UMKM mengurangi produksi dan tenaga kerjanya. Hal inilah yang menyebabkan lapangan kerja semakin sempit sehingga menimbulkan kenaikan jumlah pengangguran. Nah, resesi terjadi ketika ekonomi melambat 2 kuartal berturut-turut, yang bisa terjadi jika konsumsi masyarakat menurun drastis. Filipina dan beberapa negara lainnya yang menerapkan PPN tinggi mengalami penurunan konsumsi setelah kenaikan tarif pajak. Sedangkan depresi ekonomi adalah penurunan ekonomi yang lebih dalam dan panjang. Namun, risiko depresi di Indonesia kecil, karena biasanya depresi disebabkan oleh krisis finansial yang besar atau kebijakan moneter yang salah. Indonesia berpotensi mengalami resesi jika konsumsi terus menurun. Tetapi dengan langkah mitigasi yang tepat seperti subsidi barang pokok, insentif untuk UMKM dan bantuan sosial, risiko ini bisa diminimalkan.
Agar PPN 12% tidak menjadi beban bagi rakyat, berikut adalah rekomendasi yang perlu diperhatikan. Subsidi barang pokok, penerapan pajak progresif, insentif bagi UMKM, peningkatan bantuan sosial, transparansi penggunaan pajak. Kebijakan PPN 12% bisa menjadi solusi untuk memperkuat fiskal negara. Tetapi dampak sosialnya harus diperhatikan agar tidak menjadi beban bagi rakyat. Dengan langkah mitigasi yang tepat seperti subsidi, bantuan sosial, dan insentif untuk UMKM, kita dapat mengurangi risiko resesi dan menjaga daya beli masyarakat. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kebijakan ini? Apakah menjadi beban bagi rakyat?